bicara soal peluang, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya tantangan sebagai seorang konsultan perpustakaan. Nah, tantangan di sini apa? Untuk menjadi konsultan perpustakaan, tantangan yang pertama yaitu market atau sekolah atau instansi yang belum familiar dengan jasa konsultan perpustakaan. Nah, ini sudah sering saya alami, di mana saat saya coba berkunjung ke perpustakaan sekolah, berusaha untuk menyampaikan atau bahasanya promosi, itu teman-teman di sekolah masih bingung, Mas, jasamu ki opo sih gitu loh. Sederhananya seperti itu. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus kita kita bereskan, dan itu butuh waktu yang cukup lama untuk memberikan pemahaman sebuah sudut pandang bahwa jasa ini tuh ada, perpustakaan juga punya keilmuannya gitu kan. Terus yang kedua yaitu tantangannya adalah bentuk produk yang tidak secara langsung, atau karena ini adalah bidang jasa itu tadi ya, jasa itu kan nggak terlihat. Kalau nggak terlihat, orang untuk bisa percaya dengan kita, untuk bisa bekerja sama dengan kita tentunya cukup sulit. Misal contoh gini, teman-teman antara menjual HP dengan menjual jasa, katakanlah mungkin jasa konsultan lah, atau jasa pendampingan, jasa psikologi. Nah, itu yang paling sering saya rujuk. Pasti teman-teman kalau misalkan beli HP kan bisa dilihat HP-nya bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, disentuh itu rasanya seperti apa, speknya seperti apa, bisa dilihat. Tapi kalau jasa psikologi, yang bisa dilihat apanya? Kan nggak kelihatan nih. Kita berdiskusi seperti ini, sharing seperti ini kan keilmuannya sebetulnya masuk, tapi ini juga bagian dari jasa juga gitu loh, dan teman-teman sering nggak menyadari di bagian itu gitu. Terus yang ketiga yaitu adanya klien yang kurang komunikatif. Nah, ini menjadi tantangan juga, karena sebagai seorang konsultan kan tentu ujung tombak kita itu adalah skill komunikasi. Nah, komunikasi di sini kan sifatnya adalah dua arah. Kalau klien kita itu kemudian dia pasif, dia nggak merespon apa yang kita tawarkan, nggak merespon apa yang kita tanyakan, tentunya itu akan menjadi kendala tersendiri. Terus yang keempat yaitu klien yang kurang action. Nah, misal contoh gini, kita sudah memberikan konsultasi, kita sudah memberikan arahan, namun pihak sekolah atau pihak perpustakaan belum mengeksekusi apa yang kita arahkan tadi. Tentunya kita kan belum bisa menilai apakah usulan yang kita sampaikan tadi sudah sesuai atau belum, sudah memberikan manfaat atau belum, sudah menyelesaikan masalahnya si perpustakaan atau belum, sebelum apa yang kita sampaikan tadi dilaksanakan, seperti itu ya. Terus yang kemudian yang kelima yaitu perkembangan ilmu perpustakaan yang terus berkembang. Nah, itulah kenapa teman-teman di sini, terutama yang masih muda-muda, tolong ya, istilahnya ikuti terus perkembangan ilmu perpustakaan, terus gali terus potensi dan juga wawasan dan pengetahuan teman-teman di bidang perpustakaan. Tujuannya apa? Karena nantinya saat teman-teman nanti terjun di dunia kerja, itu nanti bisa lebih siap dan lebih mantap lagi. Terus yang keenam, nah ini yang agak berat ya, karena perpustakaan di sini masih dipandang sebelah mata. Jadi sering kali kalau misalkan saya berkunjung ke perpustakaan atau ke sekolah-sekolah ya, baik itu di Jogja maupun bahkan di daerah saya di sini di Demak, terus sering kali perpustakaan itu dianggap seperti yang penting ada bangunannya lah, urusan tata letaknya seperti apa, bukunya seperti apa, kadang perlu diperhatikan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan karena kita harus menyampaikan atau mengedukasi dulu bahwa perpustakaan itu penting untuk kita berdayakan atau kita kelola. Nah, selanjutnya ini sangat spesifik ya untuk teman-teman dari ilmu perpustakaan, teman-teman mahasiswa. Bagaimana sih tips dan tips-tipsnya untuk merintis karir sebagai konsultan perpustakaan? Yang pertama, jelas punya keilmuan ilmu perpustakaan, ini syarat mutlak. Kalau teman-teman pengen jadi seorang konsultan, ya keilmuannya di bidang perpustakaan itu harus diperdalam dulu. Pengalamannya di lapangan pun juga harus diperluas dulu. Karena nantinya teman-teman saat menjadi konsultan itu pandangannya nggak cuma hanya ABC, tapi sangat luas. Terus yang kedua yaitu mengasah soft skill yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan perpustakaan. Seperti pada slide
yang kelima tadi ya, yang saya jelaskan, ada soft skill ilmu perpustakaan, soft skill komunikasi, analisis, kemudian soft skill problem solving. Nah, ini soft skill ini itu perlu untuk kita asah terus agar nantinya kita benar-benar siap untuk menjadi seorang konsultan. Kemudian yang ketiga yaitu terus belajar dan juga terus berkembang. Seperti salah satu hukum dari Bapak Perpustakaan Modern ya, S.R. Angganatan, yaitu library is a growing organism. Ini salah satu kalimat yang paling saya suka, yaitu library is a growing organism. Bahwa perpustakaan itu adalah organisme hidup. Perpustakaan itu akan selalu berkembang. Itulah kenapa kemudian kita sebagai orang-orang yang peduli dengan perpustakaan, orang-orang yang ada di perpustakaan, itu sangat perlu untuk terus berkembang, terus mengasah diri, dan juga mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat, ini salah satu tips ya untuk teman-teman juga, agar mau mengajak rekan-rekan yang sevisi dan juga mau berjuang bersama. Karena di lapangan ini, istilahnya begitu nanti teman-teman sudah lulus, kemudian bekerja di lapangan, itu kebanyakan mereka sudah fokus dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Jarang teman-teman yang kemudian mau berjalan, mau konsisten dari awal hingga nanti sukses bersama untuk membangun perpustakaan atau membangun sebuah startup di bidang perpustakaan, itu masih sangat jarang. Itulah kenapa mumpung teman-teman ini masih dekat dengan HMPII, teman-teman yang sekiranya punya potensi atau punya pandangan lebih terhadap perpustakaan itu bisa untuk kita ajak bareng loh. Gitu. Terus yang kelima yaitu berani dan bertekad untuk memulai apa yang ingin kita capai. Nah, ini yang paling penting. Karena apa yang tadi saya sampaikan itu adalah sebuah peluang karir ya, atau peluang pekerjaan, atau peluang usaha, bisa dibilang sebuah bisnis lah. Kalau bisnis itu tidak dieksekusi, tidak dilaksanakan, pada akhirnya ya bisnis itu hanya akan menjadi angan-angan saja. Maka saya menyarankan untuk teman-teman, terutama yang masih mahasiswa, jangan sungkan-sungkan untuk mencoba bereksperimen. Di benar atau salah, ya nanti tinggal dikoreksi di belakang. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, sampailah kita pada sesi akhir penyampaian materi. Jadi, jika teman-teman pengen jadi seorang konsultan perpustakaan, ayo kita diskusi pada malam hari ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila tadi dalam penyampaiannya ada sedikit kendala, ya mungkin jaringan saya yang kurang stabil, atau mungkin internet saya yang tadi sempat down juga. Saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa di-recovery di video yang sudah diambil oleh teman-teman panitia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Tiffany. Monggo, Kak.